Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas diskusi terkait tugas besar dari mata kuliah biologi yang diambil oleh Ibu Adanti, dengan kami mengambil judul Biohybrid Microbot terinspirasi semut untuk sistem drug delivery otonom dengan navigasi kimia. Sebelum masuk dalam sesi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya David Thomas Dunstein, dengan NIM 1011 32 4026. Saya Desnur Aulia dengan NIM 1011 32 4011. Perkenalkan, nama saya Prata Amal dengan NIM 1011 324 00017. Saya Dedi Natasari Ripila dengan NIM 1011 32 4028. Saya Muhammad Zainul Ramadhani dengan NIM 1011 32 4037. Pertama ada biomimikri. Biomimikri adalah pendekatan inovasi yang meniru model, sistem, dan elemen dari alam untuk memecahkan masalah manusia secara berkelanjutan dan efisien. Istilah ini berasal dari kata Yunani bios atau kehidupan dan mimesis atau meniru. Biomimikri tidak hanya meniru bentuk fisik organisme, tetapi juga proses, perilaku, dan sistem yang ada di alam. Lalu ada 3 prinsip utama biomimikri. Menurut literatur, terdapat 3 prinsip utama dalam biomimikri. Yang pertama, ada alam sebagai model, yaitu menjadikan alam sebagai inspirasi desain untuk menemukan solusi inovatif. Yang kedua, alam sebagai ukuran atau acuan, yaitu menggunakan standar dan hukum alam untuk menilai kebenaran dan berkelanjutan solusi yang diambil. Yang ketiga, alam sebagai mentor, yaitu menempatkan alam sebagai sumber pengetahuan yang dapat ditiru dengan kerendahan hati sebagai dari ekosistem. Yang kedua yaitu latar belakang. Mikrorobotik medis merupakan sebuah robot yang berukuran kurang dari 1 mm yang menjadi salah satu terobosan teknologi kesehatan yang dirancang untuk bekerja di dalam tubuh manusia. Fungsinya meliputi dari pengiriman obat secara tepat sasaran, regenerasi jaringan, diagnosis, hingga prosedur medis minim invasif. Kemajuan ini didukung oleh teknologi biomaterial biodegradable, kontrol magnetik atau ultrasonik, serta imaging real time. Contoh dari teknologi ini yaitu mikrorobotik berbasis PLGA yang membantu sebuah sel puncak ke dalam regenerasi kartilago pada lutut. Yang kedua yaitu ada studi lain yang menambahkan bahwa mikrorobot mampu menghantarkan kemoterapi langsung ke tumor hati secara presisi dengan bantuan kateter magnetik dengan pelacakan MRI. Meski menjanjikan pengobatan yang lebih personal dan aman, tantangan tetap ada, seperti kendali dalam lingkungan biologis kompleks, biokompatibilitas jangka panjang, dan regulasi klinis. Namun, dengan perkembangan riset dan teknologi, mikrorobot medis diyakini akan menjadi bagian penting dari sistem kesehatan di masa depan. Lalu selanjutnya ada terinspirasi dari semut atau Hymenoptera sp. Semut merupakan makhluk sosial yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bernavigasi di lingkungannya. Mereka menggunakan feromon, yaitu zat kimia yang dikeluarkan untuk menandai jalur atau lokasi sumber makanan. Jejak kimia ini memungkinkan semut lain dalam koloni untuk mengikuti rute yang sama secara efisien. Selain itu, semut bekerja secara kolektif dalam koloni atau swarm behavior untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks seperti menemukan rute tercepat menuju makanan, membangun sarang, atau menghindari bahaya. Fenomena ini menginspirasi pengembangan mikrorobot biohybrid, yaitu robot berukuran sangat kecil yang dapat meniru perilaku semut. Tujuannya adalah agar robot-robot ini mampu mencari lokasi di target di dalam tubuh manusia seperti sel kanker atau infeksi dan menghantarkan obat langsung ke titik tersebut dengan efisiensi tinggi. Dalam praktiknya, para peneliti telah mencoba meniru sistem navigasi semut ini dengan membuat sekelompok robot kecil seukuran batu gula yang dapat meninggalkan dan merespon jejak digital atau sinyal kimia buatan. Dengan demikian, mereka bisa bernavigasi secara kolektif atau otonom, mirip cara kerja koloni semut di alam. Selanjutnya ada teknologi yang dikembangkan atau mikrobotik medis. Terbagi ada 4 macam, yaitu biohybrid system, yaitu menggabungkan material biologis dan sintetis untuk menciptakan mikrobot yang responsif terhadap lingkungan tubuh. Yang kedua, navigasi kimiawi, yaitu mikrobot mampu mendeteksi dan bergerak mengikuti
Berikut ada desain atau gambaran yang dikembangkan pada saat ini. Kemudian ada aplikasi terhadap kasus. Yang pertama, terapi paru-paru dengan navigasi kimiawi. Zhang tahun 2024 mengembangkan mikrorobot Algae NP Dots yang bergerak otonom di paru-paru mengikuti gradien kimia. Robot ini berhasil mengantarkan obat ke lokasi tumor dan menekan metastatis tanpa bantuan medan eksternal. Yang kedua, terapi presisi untuk kanker hati. Studi Olego tahun 2022 di Science Advance melaporkan mikrorobot berpori berbahan PLGA plus magnetik yang diarahkan melalui kateter ke arteri hati penderita kanker. Mikrorobot ini membawa kemoterapi dan material kontras dan diuji pada tikus. Hasilnya menunjukkan pengantaran obat presisi ke tumor, meningkatkan potensi efektivitas terapi dan mengurangi efek sistematik yang merugikan. Yang ketiga, generasi sendi osteoarthritis. Tinjauan LINU tahun 2023 di nanomaterial menjelaskan mikrorobot biodegradable berbahan PLGA yang membawa sel punca untuk regenerasi tulang rawan lutut pada kelinci. Hasil penelitian menunjukkan percepatan pemulihan jaringan hingga 60% lebih cepat dibanding penyuntikan sel biasa. Berkat kemampuan navigasi langsung ke area target. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Untuk tantangannya sendiri, komponen harus sangat kecil atau minimal tapi tetap lengkap seperti sensor, penggerak, dan baterainya. Selanjutnya, sulit dilacak di dalam tubuh, butuh alat besar seperti MRI. Dan yang terakhir, masih dikendalikan dari luar atau pakai medan magnet, jadi belum bisa jalan sendiri. Untuk peluangnya sendiri, itu yang pertama ada manipulasi sel dan jaringan guna untuk terapi dan penelitian biomedis. Yang kedua, akses ke bagian tubuh yang sulit seperti pembuluh kecil, otak, atau mata. Dan yang terakhir, pengantaran obat langsung ke lokasi target secara presisi. Selanjutnya ada kesimpulan. Biomimikri sebagai pendekatan inovatif telah menginspirasi pengembangan mikrorobotik medis dengan meniru perilaku semut, khususnya dalam hal navigasi kimiawi dan kerja kolektif. Mikrorobot biohybrid ini dirancang untuk menjelajahi tubuh manusia dan melakukan tugas seperti pengantaran obat, terapi kanker, dan regenerasi jaringan secara presisi. Meskipun teknologi ini menunjukkan potensi besar, tantangan teknis seperti ukuran skopis, pelacakan dalam tubuh, dan kendali otonom masih menjadi hambatan utama. Namun, dengan integrasi teknologi seperti bahan biodegradable, aktuator pintar, dan sistem navigasi kimiawi, mikrorobotik berpotensi merevolusi dunia medis ke arah terapi yang lebih personal, minim invasif, dan efisien. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, peningkatan riset interdisipliner. Diperlukan kolaborasi antara bidang biologi, teknik robotik, dan kedokteran untuk mengembangkan obat yang benar-benar otonom dan aman digunakan dalam tubuh manusia. Yang kedua, ada pengembangan sistem navigasi internet. Khususnya sebaiknya dilakukan pada penciptaan sistem navigasi internet tanpa menggantungkan pada arah eksternal besar seperti MRI. Yang ketiga, regulasi dan uji klinis yang ketat. Sebelum diterapkan secara luas, perlu dilakukan pengujian klinis menyeluruh dan pengembangan regulasi yang memastikan keamanan dan efektivitas mikrorobot bagi pasien. Dan yang terakhir, edukasi dan sosialisasi edukasi kepada tenaga medis dan masyarakat penting meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap teknologi di masa depan. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami dapatkan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila melakukan perbuatan atau perilaku yang kurang berkenan. Kami kelompok 3 mengucapkan Golkar. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami dapatkan.